Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aska Nur Fadila. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Negeri Malang dengan prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan memaparkan mengenai artikel saya yang berjudul Tantangan dalam Pemerataan Sistem Rekam Medis Elektronik atau RMA di Indonesia. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan definisi dari rekam medis elektronik ini. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2002, rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa rekam medis elektronik ini wajib diselenggarakan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan paling lambat 31 Desember 2023. Namun, dalam kenyataannya, implementasi rekam medis elektronik ini masih belum merata. Hal ini dikarenakan beberapa tantangan yang menghambat proses implementasi RMA yang optimal. Apa saja sih tantangan yang terjadi selama implementasi RMA? Mari kita bahas. Nah teman-teman, berdasarkan studi literatur yang telah saya lakukan terhadap 10 artikel jurnal yang membahas mengenai implementasi rekam medis elektronik di beberapa Fasiankes mulai dari klinik, puskesmas, dan rumah sakit, terdapat 6 tantangan yang menghambat proses implementasi rekam medis elektronik. Kira-kira apa saja sih tantangan-tantangan itu? Mari kita bahas satu persatu. Tantangan pertama terkait sumber daya manusia. Diketahui, 7 dari 10 artikel menyebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan tersebut mengalami kendala di aspek sumber daya manusia. Antara lain, kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas untuk menggunakan RMA. Yang kedua, perbedaan persepsi mengenai RMA yang justru akan menghambat proses pelayanan dan menambah beban kerja. Dan yang ketiga, kurangnya tenaga kesehatan yang berkualifikasi sebagai perekam medis di bagian rekam medis. Hal ini tentu akan menghambat proses implementasi rekam medis elektronik, karena sumber daya manusia inilah yang akan mengoperasikan rekam medis elektronik itu nantinya. Tantangan yang kedua terkait infrastruktur yang kurang memadai. Kemudian akses listrik serta jaringan internet yang mumpuni adalah dua hal penting yang harus dipenuhi dalam proses transformasi rekam medis manual menuju rekam medis elektronik. Listrik serta jaringan yang buruk akan berdampak pada penggunaan rekam medis elektronik yang tidak maksimal pula. Terdapat beberapa daerah yang mengalami kendala terkait listrik dan ketidakstabilan jaringan internet. Beberapa Fasiankes di daerah tersebut kerap melaporkan adanya gangguan jaringan serta listrik mati pada waktu tertentu yang menghambat proses pelayanan kesehatan itu sendiri. Tantangan yang ketiga terkait teknologi yang belum optimal. Penerapan rekam medis elektronik tentu tidak terlepas dari penggunaan teknologi, karena rekam medis elektronik sendiri merupakan teknologi digital di bidang kesehatan. Teknologi yang belum memadai tentu akan berpengaruh pada proses implementasi rekam medis elektronik yang tidak maksimal juga. Oleh karena itu, penggunaan teknologi penunjang rekam medis elektronik yang memadai merupakan hal penting yang perlu diperhatikan oleh Fasiankes dalam mengimplementasikan rekam medis elektronik secara optimal. Tantangan yang keempat terkait keterbatasan anggaran. Anggaran yang cukup diperlukan dalam penyelenggaraan sistem rekam medis elektronik. Hal ini meliputi biaya operasional, biaya pembelian peralatan yang mendukung penyelenggaraan sistem RMA, biaya pemeliharaan peralatan, serta sistem penunjang dari RMA. Jadi, jika terjadi keterbatasan anggaran, hal ini tentu akan menghambat proses implementasi RMA karena tanpa anggaran yang cukup, hal ini tidak dapat memungkinkan untuk menyelenggarakan RMA secara optimal. Tantangan yang kelima terkait perubahan proses kerja. Penerapan rekam medis elektronik tentu memerlukan proses adaptasi dari profesional medis dan administrasi yang telah terbiasa menggunakan sistem rekam medis berbasis kertas. Hal ini tentu tidak mengherankan ya teman-teman karena benar-benar mendadak. Jadi perubahan ini tentu akan memunculkan adanya resistensi serta kesulitan untuk menggunakan dan menerima adanya teknologi baru, seperti rekam medis elektronik yang sedang kita bahas saat ini.
Lalu, tantangan yang terakhir terkait standar operasional prosedur. Yap, seperti yang kita ketahui, proses penyelenggaraan rekam medis elektronik di sebuah Fashiankes tentu tidak terlepas dari peran penting standar operasional prosedur atau SOP. SOP berperan sebagai pedoman bagi tenaga kesehatan dalam mencatat rekam medis, sehingga aktivitas pencatatan data rekam medis pasien akan dapat terkontrol serta berjalan dengan baik. Selain itu, SOP juga berfungsi sebagai pedoman bagi tim untuk dapat menjalankan tugas dengan disiplin dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Dengan demikian, penyelenggaraan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan akan dapat terlaksana secara optimal jika SOP jelas dan terstruktur terkait RME diterapkan dengan baik. Begitupun sebaliknya, jika SOP yang dibuat tidak jelas serta tidak terstruktur, tentu hal ini akan berdampak pada proses implementasi RME yang kurang optimal juga. Oleh karena itu, SOP merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan rekam medis elektronik. Baik teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan terkait pemaparan artikel yang telah saya buat. Saya harap apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Aska Nurfadila, izin pamit undur diri. Saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.